Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan alhamdulillah malam ini di vlog kali ini saya kedatangan tamu spesial. Ya, sahabat saya. Ahlan sahlan. Tentunya teman-teman sudah pada tahu ya, dia ini YouTuber Arab juga yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Mana Mas Iday, mana Mas Iday? Dia adalah, Halo. perkenalan dia dulu, Day. Ya, ahlan sahlan di vlognya Khairul Azam Al-Fariji. Alhamdulillah hari ini saya sedang dengan Khairul Azam dan saya sendiri memperkenalkan Iday Adventure. Asli Cipanas. Cipanas. Ya, Cipanas, Cianjur. Berarti Jawa Barat. Jawa Barat dong. Sunda tentunya, Ya. teman-teman. Jadi yang dari kemarin-kemarin bertanya, Ida itu orang mana sih? Ini Iya, jawabannya. masa pada ada aja yang masih bertanya, aduh kemana aja nih? Iya. Orang Jawa Barat ya. Ya. Nah, orang Jawa Barat tuh dari ciri khasnya barusan nyebutin Al-Farizi aja, Al-Fariji. Emang nggak bisa nyebutin Al-Farizi? Bisa dong, Coba. Al-Farizi. Al-Farizi bisa. Masya Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sih Al-Farisi. Allah. Al-Farisi. Ya. Tapi kan ini bukan Al-Farisi yang Salman Al-Farisi. Beda. Oh, beda. Beda YouTuber mah. Oke, teman-teman pada penasaran kan seperti apa sih kehidupan Iday sebenarnya di Arab Saudi? Itu teman-teman selalu bertanya, Day. Banyak pertanyaan datang ke saya. Iday itu sebenarnya di Arab itu kerja apa sih, kok bahasa Arabnya pintar banget? Boleh diceritakan nggak sekarang kerjanya di Arab itu sebagai apa? Saya sebagai TKI dong tentunya. Ya, tenaga kerja Indonesia pastinya ya. Ya tahu sendiri ya, mungkin ya, salah satu di Sarika Restoran. Dan selain dari itu juga seperti yang diketahui dari YouTube dan bisa bergabung dengan grup AHJ di handling ticketing dan sebagainya, itu aja sih. Berarti pekerjaan aslinya nih yang kamu bisa tinggal di Arab Saudi itu apa? Di restoran. Masih di restoran? Amerika restoran ya. Oh, American restoran. Oh. Mungkin banyak orang yang restoran apa ya? Restoran Amerika sih, karena emang modern banget. Tapi nggak usah sebutin nama ya, saya nggak di endorse soalnya. Boleh, ya bisa dicarilah di Buffalo, BWR gitu. Dan memang restorannya itu apa ya, 24 jam, 12 jam itu ada musik, ya udah kayak ke barat-baratan sih. Oh gitu. Ya. Oh, jadi karena itu kamu juga pintar bahasa Arab, Bahasa Inggris ya, karena memang kita menggunakan bahasa Inggris di dalamnya. Tapi basic dari Indonesia emang sudah punya bahasa Inggris? Ya sedikit-sedikit, lebih ke bahasa Arab yang lebih dalam dari Indonesia. Kenapa? Bisa diceritakan nggak kamu kok bisa pintar bahasa Arab? Saya karena suka sih. Nggak ngajar kah di Indonesia bahasa Arab? Enggak. Nggak tahu. Ya suka dengan bahasa Arab. Pernah bukan ngajar, apa istilahnya ya gitu, bersama aja bareng-bareng. Pesantren? Enggak juga. Enggak juga. Iya. Pokoknya saya itu suka dengan bahasa Arab. Dimana setiap waktu masih sekolah ya, waktu SMP itu kemana-mana pun saya membawa komus, karena belum ada Android, belum ada translate, nggak tahu gitu, belum tahu. Paling saya punya HP yang biasa aja, yang kecil, sehingga kamus segede gini itu kamus bahasa Arab yang saya suka. Buset. Ya, jadi tahu dong sekarang di jalan saya nemu misalkan tulisan Arab apa ini, itu apa ya artinya, saya cek, oh ini. Di jalan nemu lagi, karena kan di tempat saya itu banyak Arab gitu, jadi tulisannya tuh banyak Arab juga. Berarti saya pasti apapun yang di plastik ada tulisan Arabnya, saya cek itu asalnya dari apa sih. Mungkin untuk yang pertama kali kenapa saya bisa bahasa Arab itu, pertama sih dari apa ya, nggak tahu, bisa sendirinya aja jalan gitu. Tapi pertama yang ngehafal dulu ini apa. Itu kamu sengaja menghafal karena tahu ingin jadi TKI apa emang? Enggak. Emang seneng aja? Seneng. Pengen tahu arti dari baca-baca kitab sih. Apa sih ini artinya? Ini apa sih artinya? Dan setiap ada kitab, saya kitab kuning yang nggak ada, yang gundul itu, ya saya buka. Ini apa sih? Ini apa sih gitu. Dan lebih dari itu belajar ilmu nahwu sorof juga dia, karena nggak bakalan tahu kalau tanpa itu. Memang bahasa
bagi saya tuh bahasa Arab, bahasa Inggris ini kalau untuk yang ada yang pengen berangkat ke Saudi itu sangat penting ya teman-teman, karena kalau bahasa kita lancar, kita pekerjaan tuh biasanya sih banyak yang mau gitu, yang lowongan pekerjaan tuh banyak. Alhamdulillah seperti itu. Dan lebih dari itu kita nggak takut sama orang-orang Arab karena mengerti ya, apa yang dia bicarakan kita paham. Iya, dan apa yang cara melawan kita juga cara bisa. melawan gitu. Kita bisa melawan. Gak kayak saya dulu nih baru berangkat ke Arab Saudi, majikan marah-marah, kita nggak tahu mau balas apa. Ya. Taunya teman-teman tuh sarmintul aja. Tahu sarmintul? Ya sar ya men alatul. Ya sar yamin. Iya. itu kamus apa, rumus yang diajarkan oleh PT dulu ketika orang-orang mau berangkat ke Arab Saudi. Dan alhamdulillah saya semenjak kerja ke Arab Saudi juga udah bisa bahasa Arab, Amiyah juga sih sedikit-sedikit. Kalau pertama pas datang ke sini ya Amiyah, dan Amiyah pun udah ada sedikit gambaran karena saya pernah kerja di daerah kampung Arab di tempat saya. Dan saya salutnya sama Ida nih teman-teman, dia tahu bagian timur, bagian barat, selatan, utara. Coba bisa sebutnya bagian barat Arab Saudi apa? Bagian Arab ya daerah sini, Jeddah. Oh ini bagian barat? Iya. Bagian timur? Timur Dammam. Dammam. Berarti dalam bagian timur. Iya, Dammam, Al-Khobar. Bagian selatan? Selatan ya itu Jizan, Abha. Oh itu bagian selatan. Iya. Dimulai dari Taif kalau dari sini. Taif itu udah termasuk selatan, cuman pertama dari sini sih. Bagian utara? Bagian utara itu Tabuk. Gitu. Ya. Nah, ini dia nih. Saya ini kagumnya gitu Dai. Jadi kamu itu dari ngomong, kan kita sering keseharian nih. Dia sering ngomong, oh itu aku pengen jalan-jalan ke bagian selatan Arab Saudi gini-gini. Sini mah kata-kata saya orang-orang tuh kebanyakan rata-rata orang yang ada di Arab Saudi ngomongnya itu cuman kanan kiri, depan belakang. Tapi kalau jamaah Indonesia biasanya datang ke sini. Saya pernah loh dulu pergi belanja ke sebelah timurnya Masjidil Haram itu. Di mana sebelah timur? Saya aja yang ada di Arab Saudi bingung yang mana timur barat. Bingung Dai. Ya, tapi kalau untuk ya gitu saya juga kalau itu mau bingung. Kalau misalkan ada di satu lokasi barat timur ini juga nggak tahu. Cuman kalau lihat dari peta ya bisa sih. Tapi kalau dari sini ya bingung juga. Kalau di Indonesia kan cara mengetahui barat timur selatan itu kan dari orang sholat nih, mau sholat. Iya benar. Kalau ke sana udah itu barat dah gitu. Ya, kalau di sini saya paling lihat dari matahari aja. Dan kalau sini kalau semua nggak ada matahari bingung kita. Ya. Orang yang dari sini sholatnya ke sana. Kalau kita lewat dari Ka'bah, orang sholatnya ke sini. Ya. Kayak gitu. Kalau di sini ini bagian ini sebelah timur nih karena matahari pagi-pagi datang dari sebelah sana gitu. Gitu. Iya. Untuk mengetahui barat timur. Oke. Nih kalau boleh tahu ide di Arab Saudi sudah berapa tahun? Kayaknya 6 tahun dah. Lupa ingat sih udah kelamaan. Nah, 6 tahun. Ya kurang lebih 6 tahun dah. Saya lupa sih. Tingkat kesuksesan Idai apa yang dirasakan oleh Idai selama 5 tahun, pencapaian tersukses Idai, maksudnya apa yang sudah bisa Idai berikan atau yang sudah Idai wujudkan selama menjadi TKI di Arab Saudi. Selama apa yang mestinya pencapaian saya di Arab Saudi ini nih yang bisa kamu banggakan apa Idai? Ya, pertama ya alhamdulillah udah bisa bertemu orang tua di sini. Memberangkatkan orang tua waktu kemarin, dan juga belum sesukses aja sih rumah saya belum beres. Maksud hadus bin ni'mah aja kita. Ya alhamdulillah, cuman kalau rumah udah punya sendiri tempatnya cuman belum beres. Hasil kerja dari sini. Iya. Lebih dari itu ya kalau punya belum, cuman kalau simpanan ada sih sedikit lah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah aja sih. Ya maksudnya lebih baik. Tapi pencapaian paling sukses di tahun 2019 kayaknya. Memberangkatkan orang tua. Ya maksudnya alhamdulillah yang saya ketika dimulai dari nol semenjak saya ke Arab Saudi selama 3 tahun mungkin saya down sih. Yang saya rasakan saya nggak punya apa-apa dan naiknya di 2019. Ya 2019 alhamdulillah saya tahu.
ya Bisa saya tebak nggak? enggak juga. Bisa saya tebak Ya nggak? maksudnya di semuanya itu alhamdulillah. Dari Bisa, mulai tapi ini, bisa saya tebak nggak? Boleh saya tebak nggak? nggak tahu, nggak usah sih. Gara-gara berita COVID-19 beritanya dia naik Ya. dan YouTube-nya naik. Ya itu salah satunya Salah juga satu. sih. Salah satu. Karena Bukan semua berarti. ya karena di mana orang lain terdampak dari COVID, Mm-hmm. tetapi saya mendapatkan hikmah. Itu dia. Masya Allah, iya benar. Karena dulu waktu musim pandemi, 2019 2020. iya, itu yang memberitakan berita-berita Arab Saudi pandemiknya itu ya Hidayah itu. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi makanya alhamdulillah sih naik juga ya. Kan awalnya Pokoknya 2020 mungkin waktu itu 2020 kalau nggak salah. 2019. Akhir. Iya. Karena kita mau pulang juga kan. Itu 2000 itu. Nah, sekarang nih pengen ditanya terakhir pertanyaan sebelum saya tutup nih bincang-bincangnya nih Hidayah. Hidayah sebenarnya itu sudah berkeluarga apa belum kata dia, kata teman-teman. Intinya yang paling banyak ditanyakan karena banyak tentunya para subscriber saya dan subscribernya Hidayah itu pengen lo diambil Hidayah jadi mantu gitu. Wow, Bener? sudah sih. Udah berkeluarga sama orang tua, adik itu bukan. Maksudnya sudah punya istri atau belum? Aduh, jujur nggak ya? Jujur dong. Ini karena banyak penasaran di sini. Karena kemarin beritanya Hidayah membelikan baju buat tunangan, Hidayah membelikan baju buat calon istri. Iya sih. Itu sebenarnya konten aja dari teman-teman. Konten. Ya aslinya gimana? Konten Benar aja apa sih. enggak? Konten aja. Iya. Aslinya? Sampai saat ini lah ya saya masih tetap ya sendiri sih, masih sendiri ya. Alasan kamu masih sendiri apa? Umur kamu berapa dulu? Umur saya ya pokoknya udah cocok untuk menikah sih sebenarnya, karena banyak teman-teman yang Berapa? udah menikah. Banyak yang udah Rasulullah 25 loh. Bukan, saya udah lebih dari itu. Udah lebih. Iya dong. Udah lebih dari target sebenarnya. Cuman ya sampai saat ini belum menemukan yang tepat, dan juga ya ada sesuatu yang masih sedikit lagi ya. Kamu nggak takut disebut bukan umat Rasul? Wah, takut banget dong. Kata Rasulullah, Takut. an-nikah sunnati, faman raghaba an sunnati falaysa minni. Aduh. Nah, gimana tuh kamu? Aduh, satu sisi itu menjadi alasan kenapa saya belum pulang. Hah. Ya, satu sisi pokoknya saya nggak bisa cerita di sini karena ya itu dia, masih ada sesuatu yang Harus dicapai. Ya pokoknya seperti itulah. Apa karena belum ada yang dekat? Yang deket sih udah saya banyak, udah pernah jatuh cinta juga, bukan maksud saya ya udah pernah, oh ini nih yang cocok buat saya ini, tapi ya kenyataannya bukan jodoh juga. Oke. Untuk target ya ada, untuk apa, misalkan bertanya tentang seperti apa sih. Jangan dulu. Oh, Iya, kenapa dulu itu alasannya? oh Alasannya tadi apa? ya itu dia. Belum. Mungkin ada, pokoknya adalah nggak bisa diceritakan di sini. Oh gitu. Tapi apakah kamu, jadi banyak ya teman-teman yang nggak nikah di Arab Saudi karena takut gagal misalkan di Arab Saudi ataupun Gagal enggak sih, saya tipe orang yang mungkin setia. Oke. Pertanyaan yang paling akhir. Nggak, tadi kan pertanyaan terakhir. Yang paling kriteria. Nah, Dari Mas Idai sendiri apa untuk kriteria wanita idaman Idai itu seperti apa? nah kriteria. Barangkali ada teman-teman nanti yang masuk dalam kriteria Idai, bisa langsung kontak saya dan saya akan comblangin. Wow. Kriteria saya sih tidak neko-neko banget. Pokoknya saya nggak suka dengan, maksudnya saya suka, mungkin saya lebih menyebutkan saya suka dengan perempuan yang feminim banget, dan tidak penting dia bermain sosial media. Yang pasti istilahnya ya nggak apa-apa disebut kampungan, tetapi cantik pasti dong. Nah, harus. Ya harus, dan apa istilahnya, berhijab is okay. Kalau bisa sih orang Arab. Kalau bisa orang Arab. Turki mau Iya. nggak? Turki oke. Pokoknya pengen banget sih kalau menikah itu dengan orang luar juga saya memilih, nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk Indonesia pasti, Blasteran misalkan ada blasteran. wow, boleh dong pastinya. Mau banget ya? Iya. Tetapi saya nggak mau itu orang misalkan terlalu ini. Terlalu. Istilahnya apa ya? Bukan aktif.
apa ya? Maksudnya gini loh. Terlalu glamor. Iya juga enggak. Yang pasti saya enggak memilih wanita yang kaya dari keturunan yang kaya, itu enggak. Justru saya lebih Wanita suka sederhana gitu. sederhana tapi pintar. Mhm. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak anak kayak yang di pesantren gitu kan, mereka itu enggak terlalu gaul, tetapi pintar. Oke. Gimana ya maksud ceritanya kayak gitu sih? Jadi maunya itu perempuan yang sederhana. Ya, Sederhana. Kemudian cantik, berhijab, pintar. Iya sih. Kalau seumpama ada blasteran keturunan Arab yang mau sama Idai, misalkan, mau tuh, tapi dia kehidupannya foya-foya, sering pesta-pesta. Aduh, Kan kayaknya kehidupan di sini tuh seperti itu, sering hadir di pesta-pesta, ya. di acara-acara apa sih? Ya acara-acara gitu. Ya, kayaknya enggak deh. Enggak mau. Enggak, saya takutnya gimana ya? Takutnya saya yang kalah sama itu. Oh gitu. Iya. Ya kayaknya sih enggak, cuman bingungnya gitu karena kan saya di media nih, di media. Tentunya kalau sang calon istri ini image-nya nggak benar pasti kena juga kan? Iya, atau ketika ada permasalahan dia membuka apa ya menjelek-jelekan saya atau gimana itu yang saya takutkan. Maksudnya yang di media sosial terlalu barbar lah. Ya gitu. Maunya yang nggak begitu, yang mengerti keadaan. Kalau ada masalah ya gitu selesaikan baik-baik gimana gitu. Berarti kalau bisa tuh seperti yang Ustazah Oki. Enggak juga. Ya, maksudnya dia menjaga aib. Ya gitu. Yang pasti apalagi saya kalau misalkan ada orang Arab, maksudnya ada kayak orang Arab yang itu kan kayak dari Mesir juga apa sih, Mesir kayak Suriah itu kan nggak seperti seglamor di Saudi. Nah saya nggak apa-apa sih perempuan gadis-gadis Arab yang di sana, saya lebih suka kayak gitu, nggak terlalu apa ya istilahnya bahasanya itu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Antara gadis Saudi sama gadis yang di Yaman enggak dah. Iya. Mesir, Suriah. Mereka kehidupannya nggak terlalu glamor lah istilahnya. Ya gitu kayak gitu sih. It's okay. Oke. Tapi kalau yang lebih sempurna nggak apa-apa. Misalkan orang ini orang kaya tapi ya sifatnya seperti itu, it's okay sih. Nah, itu teman-teman ya. Jadi buat para ibu-ibu, para umi-umi yang dari kemarin jamaah umroh, jamaah ziarah itu pada bertanya, kenapa sih Idai belum nikah juga? Terus Idai kriteria perempuannya seperti apa? Ya itu tadi sudah terjawab. Saya kan kalau yang sudah masuk kriteria bisa langsung hubungin saya. Ya, karena saya sering mau mencomblangin Idai. Ini Idainya yang dan saya punya satu alasan juga nih. Mungkin di sini bisa diceritakan satu ya. Apa? Perlu diketahui bahwa saya bukanlah orang yang yang banyak harta juga enggak, tetapi saya sederhana. Jadi saya pengen orang tuanya si perempuan itu menerima saya apa adanya sih. Okay. Mungkin kalau di media emang terlihat seperti ini, ya inilah yang saya punya, tetapi saya bukan keturunan dari orang kaya raya, enggak, orang sederhana, kok petani sama dan seperti ini, jadi harus menerima apa adanya. Oke. Itu aja. Oke guys. Biar nggak terlalu panjang durasinya, nanti kita sambung lagi di podcast berikutnya tentang Idai. Silakan tanya-tanya teman-teman apa yang mau ditanyakan, yang mau digali dari Idai, komen di kolom komentar. Kita akan bikin podcast lagi. Paling tidak nih pertanyaannya ada 5 pertanyaan teman-teman yang harus siapkan di kolom komentar. Apa yang ingin diketahui dari sosok Idai Adventure teman-teman. Oke teman-teman, biar nggak terlalu panjangan durasinya, bagi teman-teman yang belum tahu channelnya Idai bisa tulis ya, dicari di kolom pencarian, namanya Idai Adventure. Isinya itu semua tentang informasi-informasi seputar Arab Saudi dan juga vlog-vlog adventure di Arab Saudi. Ya, itulah sama hampir sama dengan punya saya, insyaallah kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja mungkin vlog kita kali ini dan podcast kita kali ini bersama Idai Adventure. Insyaallah kita akan nanti podcast bersama teman-teman lain yang ya lumayan viral di Arab Saudi. Insyaallah. Oke teman-teman, itu saja mungkin video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.